Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Berhani dengan NIM 136 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pada analisis menggunakan stata. Untuk model pertama yaitu klik sum, terus masukkan semua variabel edu, exp, org, info kelima, awareness, expert, dan diska. Kemudian enter. Selanjutnya klik tab, edu, enter, ulangi dan masukkan semua variabel speed, tab eg, tab info, dan tab awareness, kemudian tab expert, kemudian tab diska. Selanjutnya praktek, masukkan semua model. Itu model pertama edu, exp, org, klimat, dan awareness. Ini ada kesalahan, kemudian tutup kurung. Pastikan di sini tidak ada spasi. Selanjutnya untuk model kedua itu edu, exp, org, klimat, dan expert. Dan tutup kurung. Untuk model ketiga itu awareness, dan diska. Dan tutup kurung. Untuk model keempat yaitu edu, exp, org, dan diska. Dan tutup kurung. Pastikan sini tidak spasi dan enter. Selanjutnya klik refresh, kemudian awareness, edu, exp, org, dan info klimat, dan enter. Kemudian klik active, kemudian predik S1, kemudian head test S1, kemudian sweep S1. Untuk model kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ahmad bin Hamzah Sairan dengan NIM 148. Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Selanjutnya itu untuk model yang kedua. Di sini kita ketik regress. Habis itu kita masukin yang ini. Selanjutnya yang ini. Selanjutnya yang ini. Dan yang ini. Dan yang terakhir itu yang ini. Selanjutnya kita enter. Baik. Oke. Selanjutnya kita tik viv. Selanjutnya enter. Selanjutnya predik spasi E2, enter. Nah, selanjutnya kita ketik
head test. Ini kita masukin, enter. Nah, selanjutnya Swilk, kita klik yang ini, kita enter. Baik, selanjutnya untuk modul yang ketiga yaitu regress. Ini kemudian kita masukin yang ini, kemudian awareness, dan yang ini lagi. Habis itu kita enter. Nah, selanjutnya itu kita ketik lagi FIV, kita enter. Selanjutnya itu kita ketik predict. Spasi E3, kita enter. Nah, habis itu kita ke head test. Nah, kita klik yang ini, kita masukin, kita enter. Selanjutnya kita ketik Swilk, masukkan, enter. Nah, baik selanjutnya itu model keempat. Di sini kita ketik regress. Kita masukin yang ini, kemudian edu, kemudian ini, selanjutnya yang ini kita masukin, dan yang terakhir itu yang ini kita masukkan. Habis itu kita enter. Selanjutnya kita ketik viv, enter. Selanjutnya predict E4. Di sini dikasih spasi E4, kita enter. Nah, selanjutnya itu head test. Kita klik yang ini, enter. Selanjutnya yang terakhir Swilk, kita enter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai membuat diagram pad-nya. Di sini langsung saja masuk ke statistik, lalu pilih ke SEM dan langsung klik yang paling atas di model building and estimation. Nah, baik, di sini langsung saja klik di sini, ada di pojok kiri kotak, itu kita bikin sampai 3 kotak, teman-teman. Maaf, 4 kotak. Di sininya itu kita bikin 2, dan di sini 1. Nah, selanjutnya itu kita bikin panah ya, teman-teman. Di sini klik langsung gambar panah. Setelah itu dari 2 bagan ini ke 1 bagan ini ya. Selanjutnya itu
kita pencet panahnya, lalu pencet kotaknya. Di sini nanti di bagian variabel itu ada macam-macam untuk dicantumin ke nama perbagannya. Yang pertama itu ada edu, itu kita taruh di sini. Terus yang keduanya itu ada, kita pencet lagi kotaknya, jangan lupa. Terus kita lihat exp. Terus yang ketiga itu prg. Yang keempat itu info climate. Selanjutnya untuk bagian yang ini awareness. Terus ini langsung teman-teman bisa cantumin satu persatu aja teman-teman. Nah, setelah itu kalau namanya udah dicantumin semua, langsung kita ke estimation dan pilih estimate. Langsung kita klik OK. Nah, di sini mengenai angka-angkanya langsung tercantum secara otomatis teman-teman. Selebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Wahyu Arisandi dengan NIM 095. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari teman saya dari sebelumnya. Untuk model yang pertama itu interpretasinya mengenai R-square dapat kita lihat pada tabel regresi model 1 bahwa nilai R-square itu sebesar 0,0507, di mana yang artinya itu 5,07%. Variasi variabel edu mampu dijelaskan oleh variabel XP, ORG, inflomat, dan awames. Sisanya itu 94,93% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model pertama. Selanjutnya dari nilai propnya itu sebesar 0,6925, berarti lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model pertama itu signifikan. Dilanjut dari nilai PIV, yang pertama itu 1,25, lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk interpretasinya itu nilai prop E-square dari uji head test sebesar 0,3845, yang dimana lebih besar dari 0,05, artinya model 1 tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya untuk nilai swik-nya itu interpretasinya nilai prop dapat pada hasil uji swik sebesar 0,00071, lebih kecil dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak dapat berdistribusi normal. Dilanjut mengenai model 2-nya, di mana interpretasinya itu hasil R-square dapat kita lihat pada tabel regresi model 2 bahwa nilai R-square sebesar 0,2599, yang artinya itu berarti 25,99%. Variasi variabel edu mampu menjelaskan oleh variabel IXP, ORG, inflow limit, dan risk perception. Sisanya itu 74,01% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Mengenai probabilitasnya itu nilai prop yaitu sebesar 0,0116, lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model kedua itu signifikan. Dilanjut untuk VIF-nya, interpretasinya itu dapat dilihat bahwa nilai VIF model kedua yaitu 1,25 lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk di predik itu nilai prop, interpretasinya nilai prop
E square dari uji HTS sebesar 0,8537 yang dimana lebih besar dari 0,05. Berarti model 2 itu tidak terjadi heterokedastisitas. Interpretasinya itu nilai prop pada hasil uji Zwick sebesar 0,00159 lebih kecil dari 0,05 yang artinya data tersebut tidak dapat berdistribusi normal. Dari sini saya akan melanjutkan interpretasi untuk model ketiga. Yang pertama yaitu untuk regresi. Untuk R-square-nya dapat dilihat pada tabel regresi model 3 bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,4982 yang artinya 49,82% variasi variabel awareness mampu dijelaskan oleh variabel risk perception dan risk function. Sisanya 50,18% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk koefisien bahwa setiap kenaikan variabel risk fraction satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar 0,28% dengan asumsi varian lain konstan. Bahwa setiap kenaikan variabel risk calculation satu satuan akan meningkatkan awareness sebesar 13,94% dengan asumsi varian lain konstan. Untuk yang probabilitas, nilai probnya yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model ketiga itu signifikan. Untuk interpretasi VIF yaitu dapat dilihat bahwa nilai VIF model ketiga yaitu 1,04 lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk interpretasi HTS, nilai prop C-square dari uji HTS sebesar 0,9090 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang artinya model 3 tidak terjadi heterokedasitas. Untuk interpretasi Zwick yaitu nilai prop pada hasil uji Zwick sebesar 0,16651 lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut dapat berdistribusi normal. Selanjutnya untuk model 4 yaitu R-square dapat kita lihat pada tabel regresi model 4 bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,6256 yang artinya 0,2,56% variasi variabel edu mampu dijelaskan oleh variabel XP, ORG, info climate, dan risk version. Sisanya 97,44% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Koefisien bahwa setiap kenaikan variabel XP satu satuan akan meningkatkan edu sebesar 12,31% dengan asumsi varian lain konstan. Yang kedua bahwa setiap kenaikan variabel ORG satu satuan akan meningkatkan edu sebesar 61,43% dengan asumsi varian lain konstan. Yang ketiga bahwa setiap kenaikan variabel info climate satu satuan akan meningkatkan edu sebesar 63,25% dengan asumsi varian lain konstan. Dan bahwa setiap kenaikan variabel dispersion satu satuan akan meningkatkan edu sebesar 35,09% dengan asumsi varian lain konstan. Untuk probabilitas nilai probnya yaitu sebesar 0,8917 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model keempat itu tidak signifikan. Untuk interpretasi VIF dapat dilihat bahwa nilai VIF model keempat yaitu 1,25 lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk interpretasi HTS yaitu nilai proxy square dari uji HTS sebesar 0,8114 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang artinya model 4 tidak terjadi heterokedasitas. Untuk yang Zwick yaitu nilai prop pada hasil uji Zwick sebesar 0,25295 lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut dapat berdistribusi normal. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.